1. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam sudah memiliki kebudayaan tersendiri. Maka cara yang tepat dan bijak yang dipilih oleh para mubaligh dalam menyeru mereka ke jalan Allah adalah A. Menggunakan cara pernikahan sebagai sarana mengajak masyarakat. B. Mempengaruhi masyarakat dengan media jual beli barang. C. Mempengaruhi masyarakat dengan cara cultural approach. D. Mempengaruhi masyarakat dengan cara personal approach. Jawabannya C. Mempengaruhi masyarakat dengan cara cultural approach. 2. Perhatikan tabel berikut. Bukti peninggalan sejarah. 1. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. 2. Catatan kafilah dari Venesia yang bernama Marco Polo tentang penduduk Perlak. Dari tabel di atas merupakan bukti tentang proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Bukti peninggalan sejarah tersebut menjadi dasar dari teori A. Mekah, B. Persia, C. Tiongkok, D. Gujarat. Jawabannya D. Gujarat. 3. Perhatikan tabel berikut. Pernyataan. 1. Pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Pernyataan pada tabel di atas merupakan argumen yang membuktikan proses penyebaran Islam di Indonesia sekaligus menjadi dasar dari teori A. Mekah, B. Gujarat, C. Tiongkok, D. Persia. Jawabannya A. Mekah. 4. Adanya upacara tabuk atau tabuik di Sumatera Barat mendukung teori yang menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang A. Arab, B. Persia, C. Gujarat, D. Tiongkok. Jawabannya B. Persia. 5. Pengaruh nilai-nilai Islam sangat terpatri dalam kehidupan berbangsa dan negara dari periode pertama Islam sampai saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari kata-kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia pada tabel di atas nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya B2. Adil, rakyat, masyarakat, musyawarah, wilayah. 6. Pengaruh nilai-nilai Islam sangat terpatri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dari periode pertama Islam sampai saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari kata-kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia pada tabel di atas nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1. Amin, selamat, sedekah, amal, kurban. 7. Dalam bidang seni budaya, pengaruh nilai-nilai Islam sangat terpatri dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari periode pertama Islam sampai saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari kata-kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia pada tabel di atas nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya D4. 8. Pernyataan di bawah ini yang bukan menjadi alasan Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia adalah A. Aturan-aturan dalam agama Islam fleksibel dan tidak memaksa. B. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai. C. Bangsa Indonesia belum mengenal ajaran agama Islam. D. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 Masehi. Jawabannya C. Bangsa Indonesia belum mengenal ajaran agama Islam. 9. Salah satu kelebihan penyebaran Islam melalui cara perkawinan adalah A. Pedagang muslim akan lebih kaya dari warga pribumi. B. Penduduk pribumi akan lebih makmur dan sejahtera. C. Lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. D. Negara Indonesia akan lebih dikenal di luar negeri. Jawabannya C. Lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. 10. Sunan Kudus membangun menara masjid mirip seperti candi agar lebih menarik penduduk pribumi yang masih menganut agama Hindu atau Buddha. Cara yang digunakan Sunan Kudus merupakan penyebaran Islam melalui bidang A. Politik, B. Tasawuf, C. Pendidikan, D. Kesenian. Jawabannya D. Kesenian.
11. Nusantara terdiri dari berbagai pulau serta beragam bahasa dan suku bangsa. Fakta sejarah mencatat ada beberapa kerajaan Islam yang berdiri, berkembang, dan bahkan mengalami masa kejayaan. Di bawah ini yang termasuk kerajaan Islam di Jawa adalah A. Singasari, B. Sriwijaya, C. Majapahit, D. Demak. Jawabannya D. Demak. 12. Kerajaan Islam di Jawa pernah mengalami masa kejayaan. Kesesuaian nama kerajaan dan raja Islam di Jawa yang tepat ditunjukkan pada tabel nomor A1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya C 1 dan 3, Demak Raden Patah dan Mataram Sultan Agung. 13. Beberapa kerajaan Islam di Jawa pernah berjasa dalam berjuang melawan penjajah. Dari data tabel di atas, kerajaan Islam di Jawa yang lebih menonjol dalam berjuang melawan penjajah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3, Mataram Sultan Agung. 14. Selain di Jawa, kerajaan-kerajaan Islam tumbuh dan berkembang di Sumatera. Di bawah ini yang termasuk kerajaan Islam di Sumatera adalah A. Buton, B. Demak, C. Samudera Pasai, D. Ternate dan Tidore. Jawabannya C. Samudera Pasai. 15. Kerajaan Aceh begitu tersohor pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau pernah menyusun sebuah kitab yang berjudul Adat Makuta Alam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Sultan Iskandar Muda adalah A. Belajar yang gigih membaca, menulis, dan berkarya. B. Belajar yang gigih untuk mendapat nilai yang prestisius. C. Belajar yang giat untuk menjadi orang yang cerdas dan ternama. D. Belajar yang giat yang hanya berorientasi pada duniawi. Jawabannya A. Belajar yang gigih membaca, menulis, dan berkarya. 16. Sebuah kerajaan memiliki seorang sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang menulis Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Karya sastra tersebut berkaitan dengan A. Adat istiadat Aceh dan agama Islam, B. Ajaran Islam tentang siasat, C. Tata kelola pemerintahan, D. Norma dan tata nilai istana. Jawabannya A. Adat istiadat Aceh dan agama Islam. 17. Perjuangan mengusir penjajah dari bumi pertiwi telah dilakukan rakyat Indonesia sejak periode kerajaan Islam di Nusantara secara sporadis. Sejarah mencatat perjuangan mengusir penjajah tersebut sering mengalami kegagalan. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah A. Kepentingan pribadi lebih utama dibanding kepentingan bersama. B. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan dikala memiliki kepentingan bersama. C. Persatuan dan kesatuan mampu menghadapi rintangan seberat apapun. D. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jawabannya C. Persatuan dan kesatuan mampu menghadapi rintangan seberat apapun. 18. Perhatikan data berikut ini. 1. Menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. 2. Menyusun karya sastra yang berjudul Mahabharata. 3. Menyusun karya sastra yang berjudul Sastra Gending. 4. Menyusun kalender Masehi. 5. Menyerang Belanda ke Batavia. Keberhasilan Sultan Agung ketika memimpin Mataram ditunjukkan pada tabel nomor A 2, 3, dan 4, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 1, 2, dan 5. Jawabannya C 1, 3, dan 5. 19. Keperkasaan dan keberhasilan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai kerajaan Makassar membuatnya mendapatkan julukan A. Pahlawan dari Indonesia Timur, B. Tokoh pembaharu dari Timur, C. Elang hitam dari Timur, D. Ayam jantan dari Timur. Jawabannya D. Ayam jantan dari Timur. 20. Divide ad impera merupakan pelah bambu atau politik adu domba.
menjadi jurus andalan penjajah Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara. Perseteruan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji atau antara bapak dan anak merupakan contoh kelam dalam perjuangan menghadapi kesewenang-wenangan penjajah. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: A. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. B. Perbedaan pendapat dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak setiap warga negara. C. Persatuan bangsa itu penting, tetapi demokrasi jauh lebih penting dan utama. D. Berbeda pendapat merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi, tetapi persatuan bangsa lebih penting dan utama. Jawabannya D. Berbeda pendapat merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi, tetapi persatuan bangsa lebih penting dan utama. 21. Indonesia terdiri dari berbagai pulau serta beragam bahasa dan suku bangsa. Fakta sejarah mencatat ada beberapa pondok pesantren yang berdiri, berkembang dan bahkan melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional. Nama tokoh yang merupakan alumni pesantren dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah: A. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B. Kiai Haji Wahid Hasyim, C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, D. Kiai Haji Yusuf Hasyim. Jawabannya C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 22. Berbagai pondok pesantren di Jawa pernah mengalami masa perjuangan dan keemasan. Kesesuaian nama pondok pesantren dan nama pendiri yang tepat ditunjukkan pada tabel nomor: A. Tebu Ireng Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B. Sidogiri Kiai Haji A.M. Sahal Mahfud, C. Krapyak Sayyid Sulaiman, D. Buntet Kiai Muqayyim. Jawabannya D. Buntet Kiai Muqayyim. 23. Beberapa pondok pesantren di Jawa pernah berjasa dalam berjuang melawan penjajah. Dari data tabel di atas, pondok pesantren di Jawa yang ikut berperan besar dalam berjuang melawan penjajah dan sekaligus pendiri organisasi kemasyarakatan Islam ditunjukkan pada nomor: A. Tebu Ireng Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B. Sidogiri Kiai Haji A.M. Sahal Mahfud, C. Krapyak Sayyid Sulaiman, D. Buntet Kiai Muqayyim. Jawabannya A. Tebu Ireng Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 24. Selain di Jawa, pondok pesantren tumbuh dan berkembang di Sumatera. Di bawah ini yang merupakan pondok pesantren di Sumatera adalah: A. Termas, B. Lirboyo, C. Subulus Salam Sayur Maincat, D. Darussalam Martapura. Jawabannya C. Subulus Salam Sayur Maincat. 25. Pondok pesantren Tegal Sari, Jetis Ponorogo, Jawa Timur begitu tersohor pada masa lalu. Hos Cokro Aminoto adalah seorang dari golongan bangsawan yang pernah menimba ilmu selama bertahun-tahun di sana. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Hos Cokro Aminoto adalah: A. Belajar yang gigih membaca, menulis, dan berkarya. B. Belajar yang serius untuk mendapatkan nilai yang prestisius. C. Belajar yang giat untuk menjadi orang yang cerdas dan ternama. D. Belajar yang giat yang hanya berorientasi pada duniawi. Jawabannya C. Belajar yang giat untuk menjadi orang yang cerdas dan ternama. 26. Alumni Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis Ponorogo, Jawa Timur adalah seorang sastrawan besar. Nama sastrawan tersebut: A. M.H. Ainun Najib, B. W.S. Rendra, C. Raden Ngabehi Ronggo Warsito, D. Nuruddin Ar-Raniri. Jawabannya C. Raden Ngabehi Ronggo Warsito. 27. Perjuangan mengusir penjajah dari bumi pertiwi telah dilakukan rakyat Indonesia bersama beberapa pimpinan pondok pesantren sejak periode kerajaan Islam di Indonesia secara sporadis. Sejarah mencatat perjuangan mengusir penjajah tersebut sering mengalami kegagalan. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah: A. Kepentingan pribadi lebih utama dibanding kepentingan bersama. B. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan tatkala memiliki kepentingan bersama. C. Persatuan dan kesatuan mampu menghadapi rintangan seberat apapun. D. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jawabannya C. Persatuan dan kesatuan mampu menghadapi rintangan seberat apapun.
28. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia sangat pesat, terutama di Jawa, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas. Pondok pesantren yang ada di Jawa Barat ditunjukkan pada tabel nomor A 2, 3, dan 4, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 1, 2, dan 5. Jawabannya B 1, 2, dan 4. 29. Kiai, santri, dan seluruh rakyat bersatu padu dalam melawan penjajah Belanda. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa untuk melawan penjajah yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Jihad. Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai A. Hari Pahlawan, B. Hari Kiai Nasional, C. Hari Santri Nasional, D. Hari Perjuangan. Jawabannya C. Hari Santri Nasional. 30. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Maksud dari pernyataan tersebut: A. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan asli Indonesia. B. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. C. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. D. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam bercorak Indonesia. Jawabannya D. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam bercorak Indonesia. 31. Seni budaya lokal dan berbagai budaya bernapaskan Islam merupakan hasil cipta rasa karsa manusia. Salah satu bentuk kearifan lokal yang bernapaskan Islam adalah A. Drum band, B. Dangdut, C. Keroncong, D. Qosidah. Jawabannya D. Qosidah. 32. Salah satu contoh mengapresiasi suatu kegiatan sosial keagamaan yang merupakan kearifan lokal yang bernapaskan Islam adalah A. Mengganti kostum penari menggunakan pakaian jubah, B. Mengganti syair berbahasa daerah dengan bahasa Arab, C. Melarang segala seni budaya karena tidak bermanfaat, D. Mengisi acara hiburan seni rebana pada acara hajatan. Jawabannya D. Mengisi acara hiburan seni rebana pada acara hajatan. 33. Tari menak atau beksa. Menak merupakan pentas tari yang mengambil kisah dari cerita A. Mahabharata, B. Hasan dan Husain, C. Dewi Sri, D. Amir Hamzah dari Persia. Jawabannya A. Mahabharata. 34. Zapin adalah merupakan kesenian Melayu sering dipentaskan pada acara-acara penting. Zapin merupakan seni jenis A. Tari, B. Lukis, C. Musik, D. Suara. Jawabannya A. Tari. 35. Sarana untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Tuhannya, salah satunya dengan suluk. Sedang orangnya biasa disebut salik. Suluk pada hakikatnya berisi tentang A. Ajaran tasawuf, B. Manunggaling kawula Gusti, C. Budaya Jawa dan ajaran Islam, D. Ajaran kejawen. Jawabannya A. Ajaran tasawuf. 36. Megengan adalah sebuah kearifan lokal yang memiliki nilai Islami. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka A. Menyambut tahun baru, B. Menyambut kelahiran, C. Menyambut datangnya bulan Ramadan, D. Menyambut datangnya bulan Maulid. Jawabannya C. Menyambut datangnya bulan Ramadan. 37. Kalian adalah generasi milenial. Bagaimana sikap yang tepat dan bijak terhadap pertunjukan seni budaya lokal ditanggap oleh tetangga sebelah di tempat tinggalmu? A. Menghindar dan acuh tak acuh, B. Membubarkan pertunjukan tersebut, C. Menghargai dengan cara di rumah saja, D. Menghargai dan ikut menghadiri. Jawabannya D. Menghargai dan ikut menghadiri. 38. Kasidah merupakan kesenian khas yang bernilai Islami. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri kasidah adalah A. Disajikan dengan posisi berdiri, B. Dinyanyikan dengan nada sedih, C. Dinyanyikan oleh seorang pria, D. Alat musik yang digunakan tradisional. Jawabannya D. Alat musik yang digunakan tradisional. 39.
39. Pengajian merupakan sarana dakwah yang masih bertahan hingga kini dan mengalami berbagai variasi dan sentuhan inovasi. Di bawah ini adalah jenis pengajian berdasarkan kuantitas pengunjung. A. Pengajian rutin. B. Pengajian kitab kuning. C. Pengajian akbar. D. Pengajian online. Jawabannya C. Pengajian akbar. 40. Hadroh biasanya disajikan dalam acara pernikahan. Hadroh merupakan perpaduan antara seni. A. Tari dan silat. B. Tari dan nyanyian. C. Silat dan musik. D. Nyanyian dan silat. Jawabannya C. Silat dan musik.